Keinginan wilayah-wilayah untuk memisahkan diri dari pemerintah induknya masih saja terus terjadi. Sejumlah kabupaten dan kota di sepanjang jalur pantai utara dan Pantura, Jawa Barat tengah mempersiapkan diri untuk lepas dari genggaman Provinsi Jawa Barat. Nama pun telah dipersiapkan, yaitu Provinsi Cirebon yang mencakup 5 kabupaten kota eks-Kerasidenan, Ciayu, Majakuning. Namun tampaknya nafsu besar untuk membentuk pemerintahan provinsi tersendiri ini akan menemui jalan terjal dan terancam kandas. Kepentingan politik yang berbeda di antara setiap wilayah setidaknya menjadikan penyaluran syahwat kekuasaan di jalur Pantura belum akan terwujud dalam waktu singkat ini. Meski keinginan untuk membentuk provinsi baru dengan melepaskan diri dari kekuasaan Provinsi Jawa Barat telah berlangsung sejak lama dan mengalami pasang surut, kini wacana itu kembali menguat. Maklum saja, pada tahun 2013 nanti, provinsi yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran itu akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sejumlah nama pun telah terlihat bersiap untuk turut berkompetisi. Di antara elit politik di Jawa Barat yang terlihat sangat serius untuk turut dalam pemilihan gubernur adalah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto Mahfud Siddiq Syafiyuddin alias Yance. Yance tidak lain dan tidak bukan adalah mantan Bupati Indramayu serta suami Anna Sofana yang kini menggantikan posisinya sebagai bupati. Bupati Indramayu 2 periode ini tampaknya begitu matang dalam mempersiapkan tangga politiknya. 2 tahun sebelum masa jabatan keduanya sebagai Bupati Indramayu, pada tahun 2008 terbentuklah Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon atau P3C. Saat ini Ketua P3C adalah Nana Sudiana. Nana merupakan seorang pengawas pendidikan SMP SMA Kabupaten Indramayu. Di antara anggota P3C terdapat pula Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Daniel Mutakin. Daniel Mutakin adalah putra Yance dan Anna Sofana. Sungguh masuk akal jika lantas muncul tudingan jika rencana pembentukan Provinsi Cirebon tak lebih dari ambisi pribadi segelintir elit. Keberadaan Nana Sudiana serta Daniel disebut-sebut sebagai kepanjangan tangan kepentingan Yance. Tak heran pula jika banyak pihak yang tak menyetujui pemisahan 5 wilayah di Provinsi Jawa Barat ini mendapat gelontoran dana dari Yance. Muncul kabar pula seorang tokoh Partai Golkar asal Cirebon yang kini sedang berada di lingkaran kekuasaan di Jakarta serta seorang mantan menteri pada masa pemerintahan Presiden Megawati turut pula membiayai gerakan memisahkan diri dari Jawa Barat untuk mendirikan pemerintahan provinsi baru. Itu kata siapa? P3C itu banyak. Ada ketua umum, ada ketua 1, atau kedua, dan seterusnya. Ada PK, ya. Ada apa itu? Ada pengurus desa, ya. Kami semuanya lebih daripada 12.000 loh, ya. Kalau mungkin aja orang yang disebut perjuangan kan perlu juga dana, ya. Siapa yang meminta? Kalau memberi kan silakan saja, wajar. Karena perjuangan itu perlu dana. Tapi kami tidak pernah mewajibkan semua orang PNS. Siapa? PNS kita provinsi juga belum. Dijanjikan jabatan-jabatan. Oh, silakan saja. Tidak, kami tidak menjanjikan. Makanya ada komponen yang sendiri mintakan untuk apa itu? Untuk diadakan audit, silakan. Kami bukan uang negara, ya, uang dari masyarakat sendiri, dari komponen anggota kami sendiri. Yang diminta mungkin lebih besar daripada APBD negara. Ada yang menjanjikan siap saya 1, 2, 3 miliar itu warga masyarakat. Ya, tapi kami tidak gegabah. Sumber-sumber di lingkaran kekuasaan dan elit politik di Jawa Barat menyebut seandainya Yance gagal dalam pencalonannya dalam Pilgub Jawa Barat pada 2013, maka skenario untuk menggiring 5 wilayah di kawasan Pantura, yaitu Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan atau lebih populer dengan sebutan Ciayu Majakuning untuk menjadi provinsi tersendiri kembali digencarkan. Allah, apalagi gusip. Dari duit siapa? Duit kami sendiri. Ya, dari uang kami sendiri. Harusnya orang lain itu berpikir, aduh iya ya, tanpa ada yang membiayai gitu kan. Suplai dah. Jangan berpikir apa itu suodonitas bahwa itu biaya. Kami tidak pernah mau sih. Oleh siapapun, apalagi kelompok orang yang dikatakan mantan bupati, mantan gubernur, mantan presiden. Tidak, kami swadaya bersama. Justru itu satu bukti kesatuan yang ada di P3C. Biaya pun ditanggulangi oleh masyarakat. Kenapa kami tidak mau meminta anggaran kepada pemerintah? Itu APBD, uang negara. Kami tidak mau mempergunakan uang negara. Tapi murni harapan itulah yang harus digarisbawahi. Masyarakat Ciayu Majakuning sampai iuran.
ya, sampai iuran demi kepentingan kita bersama, karena demi masa depan anak cucunya. Tapi kalau di Kalimantan tahu tidak, padahal diwajibkan masyarakat di Kalimantan, di luar Jawa, membentuk provinsi Cirebon, wajib semuanya masyarakat harus menyerahkan uang bantuan perjuangan satu orang jatuh dengan 10 gram emas. Diwajibkan di luar Jawa demi kesejahteraan. Indramayu tampak pula tak mau gegabah memberikan penjelasan soal langkah politik yang kini tengah dipersiapkan keluarga kuat di Indramayu ini. Oh itu dulu Pak Yance mungkin, waktu Pak Yance mungkin itu sempat memberikan statement seperti itu. Dan Pak Yance memang secara pribadi sekarang juga ikut mensosialisasikan itu. Bukan mensosialisasikan, memberikan gambaran kan. Betapa kalau pembentukan Provinsi Cirebon itu akan menguntungkan wilayah Cirebon yang menjadi provinsi dengan analisa. Tapi kan itu Pak Yance. Kalau dari pernyataan Pak Yance selama ini kan dilihat dari aspek sumber daya alamnya juga lebih syarat dibandingkan dengan misalnya Banten misalnya. Apalagi misalnya Majalengka jadi dibangun bandara internasional di situ, jalan tol juga sudah mulai dibangun kan yang menghubungkan Cikampek sampai ke Cirebon itu kan. Itu sangat potensial dari aspeknya. Jadi Pak Yance analisanya sih. Tapi itu kan Pak Yance bicara gitu kan. Kalau sikap ibu selama ini belum memberikan statement. Namun, belum keinginan memisahkan diri dari induk mereka di Bandung ini mulai menemui hambatan. Kabupaten Majalengka dipastikan tidak akan turut bergabung dan larut dalam skenario yang disusun P3C serta tokoh politik di belakangnya. Lihat saja aksi penolakan pembentukan Provinsi Cirebon yang digelar sekelompok masyarakat di Majalengka ini. Apa sih menjadi persoalannya? Ya. Apakah karena kurangnya pelayanan di pemerintah Provinsi Jawa Barat? Ya. Kalau itu bukan sebuah solusi untuk memisahkan diri. Ya. Apakah ada sebuah jaminan adanya pemikiran untuk memisahkan diri akan lebih makmur rakyatnya? Saya katakan tidak. Ya. Apa yang diandalkan dari yang kita miliki? Sebut saja saya sekarang ya, di Majalengka karena masih menjadi bagian dari Jawa Barat, saya dapat sumber PAD saya, sumber keuangan saya dari hasil Jawa Barat, yaitu dari panas bumi Gunung Kamojang. Padahal saya ada di Majalengka. Manakala itu saya memisahkan diri, saya pasti tidak akan dapat. Oleh karena itu saya berpikir, saya tidak ingin untuk membangun rumah baru dalam rangka mensejahterakan rakyatnya tidak mudah. Yang lebih berat lagi nanti bagaimana rumah baru itu sudah jadi. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Dengan adanya kebijakan-kebijakan penyebaran pembangunan lewat pengembangan bandara, ini adalah sebuah solusi, ya, agar pengembangan ekonomi juga menyebar ke wilayah kita, investasi juga akan masuk ke wilayah kita. Dengan begitu kemakmuran kesejahteraan masyarakat Jawa Barat juga akan merata. Sebenarnya, tak semua kalangan di Majalengka menolak rencana pembentukan Provinsi Cirebon ini. DPRD Majalengka awalnya sempat memberikan rekomendasi untuk ikut mendukung keinginan memisahkan diri dari Jawa Barat. Meski belakangan Ketua DPRD Majalengka, Surahman, menolak jika pihaknya pernah memberikan dukungan. Oh, tidak benar, Mas. Jadi saya sebagai Ketua DPRD menyampaikan bahwa klaim DPRD menyetujui pembentukan Provinsi Cirebon itu tidak benar. Yang ada bahwa kita harus menghargai kawan-kawan fraksi lain. Di Majalengka kan ada 9 fraksi. Nah, fraksi lain menghendaki untuk wacana pembentukan Provinsi Cirebon ini harus dikaji terlebih dahulu oleh Pansus.
Nah, nanti hasil kajian pansus seperti apa, nah mungkin akan disampaikan baik ke pemerintah daerah ataupun kepada P3 sendiri. Tapi jangan lupa, pansus ini kan harus melihat real juga yang tadi saya sampaikan di awal. Artinya pansus pansus pembentukan Provinsi Cirebon yang dibentuk di DPRD Majalengka harus juga melihat dukungan real dari rakyat Majalengka yang disampaikan oleh BPD seperti apa. Wilayah di sepanjang Pantura memiliki kultur berbeda. Nah, bagi saya bahwa masyarakat Kuningan itu adalah sukunya suku Sunda ya. Ya, di mana kayaknya rasanya tidak rela gitu kalau kita berpisah dengan Jawa Barat gitu. Tapi Bapak tetap jawab, memberikan suatu penjelasan kepada mereka. Ini harus dilihat betul-betul dikaji banget untuk mendirikan provinsi ini, karena juga banyak pemekaran-pemekaran yang menurut kacamata saya juga banyak yang tidak berhasil. Yang disebutkan bahasa Sunda itu bahasa Sunda yang mana? Sunda itu berbagai macam, ada 3 kultur, Sunda Pasundan, ada Priangan dan Sunda Cirebon. Sunda Priangan, Tasik, Ciamis, Garut, dan Pangandaran, dan termasuk Banjar. Pangandaran pun sudah orientasi Sundanya beda. Yang disebut Pasundan, Kota Bandung, Cianjur, ya, kemudian Cimahi dan sekitarnya. Kalau Cirebon ya Sunda Cirebon. Itu orang yang akal-akalan, tidak berkembang maju. Pemekaran wilayah yang marak terjadi belakangan seringkali terjadi hanya sekedar memperhitungkan faktor politik. Segelintir elit di daerah bertali berkelindan dengan para pengambil keputusan di Jakarta yang menentukan boleh tidaknya sebuah pemerintahan daerah baru. Faktor-faktor potensi sumber daya baik alam maupun manusia yang mampu mendorong pesatnya perkembangan sebagaimana cita-cita sebuah pembentukan pemerintahan daerah baru sering pula hanya menjadi pertimbangan sambilan. Soalnya, bagi sebagian elit politik dan kelompok tertentu, memekarkan wilayah menjadi kesenangan tersendiri karena mampu menghadirkan keuntungan secara pribadi. Tak heran, kajian dan pertimbangan yang mereka lakukan pun tak jarang hanya sekedar agar hasilnya memperkuat skenario politik yang telah tersusun. Karena pertama adalah pendekatan kesejahteraan. Kita tahu bahwa Ciayu Majakuning 5 kabupaten kota ini selama ini kurang perhatian dari sisi kesejahteraan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelayanan publik. Kita tahu bahwa pelayan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di Jawa Barat harus bepergian perjalanan sampai 5-6 jam ke Bandung sehingga membuang waktu cukup lama dan tidak efisien. Yang ketiga alasan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita tahu bahwa Kabupaten Indramayu sebagai pusat kegiatan migas dan pertanian, kemudian Kabupaten Cirebon sebagai juga ada kegiatan industri-industri besar dan pertanian, kemudian Kabupaten Kuningan juga sebagai daerah pertanian dan wisata, serta Kabupaten Majalengka yang sebagai daerah pertanian dan perkebunan, serta Kota Cirebon sebagai interland kota, sebagai kota jasa dan perdagangan. Kita punya pelabuhan, punya bandar udara, punya stasiun kereta dan seterusnya. Saya kira cukup untuk bisa dijadikan indikator untuk bagaimana memberikan kesejahteraan dan pelayanan publik. Ya, 1 tahun saja itu hasil Pertamina 300,9 triliun per tahun itu. Itu orang lain tidak pernah tahu itu. Tetapi untuk jatah yang ada saja minimal provinsi diambil 30%, ambillah 10%. Dari 300,9 triliun, 10% itu 30,9 triliun. Kalau itu dibagikan oleh 26 kabupaten kota se-Jawa Barat, minus ke kitanya tetap aja sama dengan orang lain. Coba sekarang 30,9 triliun saja dari sumber minyak. Dibagi 5 daerah menjadi apa? Kenapa tidak berani kita? Lalu CSR saja, Ciayu Majakuning itu punya 8,8 triliun dari bantuan perbankan, dari pabrik semen, kemudian dari hasil minyak. Kemana? Itu kan ke pusat lagi, dibagi lagi rata. Orang lain yang punya PAD-nya tinggi, hanya income-nya daerah bisa. Kalau kami di Cirebon, ya BUMN itu dari pusat, kembali ke pusat, dikembalikan kita minus. Orang tidak semuanya paham hal seperti itu. Ini yang perlu dikoreksi, tidak mungkin seperti itu ya.
tidak mungkin seperti itu. Tentu untuk PAD itu ada hitung-hitungannya. PAD dari pemerintah kabupaten kota atau dari potensi-potensi daerah yang masuk ke provinsi itu ada hitung-hitungannya. PAD terbesar itu kawasan Bandung, kota Bandung. PAD terbesar kedua itu adalah Bekasi. PAD terbesar ketiga yang berupa pajak kendaraan bermotor dari kota Depok. Selanjutnya kota-kota yang lainnya. Saya kira kalau klaim seperti itu perlu dibuktikan dengan data-data. Saya katakan data tersebut tidak tepat dan saya punya data, kita punya data bahwa sesungguhnya bukan klaim PAD yang jadi persoalan utama. Ya karena ketidakpahaman bagaimana struktur anggaran kita, bagaimana struktur APBD kita, ya seolah-olah pendapatan migas itu menjadi pendapatan daerah, bukanlah itu. Dari mana Mas? Ya, saya hitung-hitung, ya dari 5 kabupaten kota yang ada, itu hanya di bawah 10 triliun anggaran kita. Bagaimana mungkin mengatakan ada sampai 75 triliun dari mana? Ya. Anggaran kita itu kalau digabung-gabungkan di bawah 10 triliun. Satu hal yang mudah-mudahan didengar oleh rakyat di wilayah 3 Cirebon ini. Konsekuensi dari pemisahan, ya, dari memisahkan diri dengan Jawa Barat adalah beban yang akan lebih tinggi pada pemerintah baru itu. Apa itu? Infrastruktur jalan, jembatan, pengairan yang tadinya menjadi tanggung jawab itu pemerintah Provinsi Jawa Barat dialihkan kepada pemerintah baru. Dari mana uangnya? Sungguh apa jadinya masa depan negeri ini jika keputusan dan kebijakan politik yang ada hanya didasarkan pada selera dan syahwat kekuasaan tanpa melalui kajian memadai. Apalagi pembuatan sebuah wilayah pemerintahan baru. Ini bukan soal boleh tidaknya sebuah wilayah memisahkan diri dari wilayah induknya. Namun, lebih pada pertimbangan apakah pembentukan wilayah pemerintahan baru itu bisa menjadikan segala sesuatunya lebih baik. Tentu pula, keputusan politik ini bukan sebagai sebuah langkah coba-coba. Lebih ironis pula, jika ini hanya sebuah taktik cadangan segelintir elit politik yang belum rela turun panggung. Dan kita juga kan bisa melihat sebetulnya siapa yang ngotot, gitu. Siapa yang sebetulnya biasa-biasa saja. Itu kan bisa dilihat. Ada orang yang ngotot kekeh. Ada juga yang mungkin kepala daerah, kepala ini yang ya biasa saja. Tapi kadang-kadang juga ada kepala daerah yang kadang-kadang tidak jelas ininya. Sikapnya tidak jelas itu dia ngomong, kemudian mengatakan tidak juga nggak mau, mengatakan iya juga kemudian ragu-ragu. Ada juga begitu. Jadi ada juga saya lihat ada yang terpaksa. Nanti kita lihat aja kemudian. Kita hubungkan aja kemudian nanti dengan umpamanya persoalan Pilbub, ada nggak pengaruhnya dengan sebetulnya konsep pembentukan wilayah Cirebon? Itu kan juga harus ya coba dilihat, ada pengaruhnya enggak? Apa munculnya itu ketika setelah Pilbub kemudian merasa orang-orang daerah Cirebon tidak diakomodasi dalam Pilbub kemarin. Tapi kemudian juga jadi persoalan sekarang kemudian ketika ada akomodasi bakal berhasil apa enggak. Kemudian jadi pertanyaannya kalau tidak berhasil gimana? Itu kan persoalan juga yang harus dipikirkan. Nah, dengan begitu kita bisa melihat siapa sebetulnya yang punya keinginan itu. Sekarang kalau dikatakan sekelompok orang, kenapa DPRD kabupaten kota mendukung? Kan satu bukti. Ya, kalau DPRD yang dikatakan sekelompok orang tidak mungkin mendukung. Ya, kan dibutuhkan sekarang. DPRD Kota Cirebon sudah membuat sebuah surat keputusan atas nama lembaga. Kabupaten Indramayu pun seperti itu. Kabupaten Cirebon pun sama. Kabupaten Kuningan pun sama. Majalengka pun sama. Mana yang disebut kepentingan pribadi dan kelompok?